Yang kedua, saya beli rumah dengan sistem KPR dan diwajibkan masuk asuransi. Mohon penjelasannya. Ini sudah saya jelaskan berulang kali, mohon maaf, tapi saya akan terangkan lagi ya. Dalam Islam tidak ada namanya asuransi sebenarnya ya. Apa itu asuransi? Menjamin sesuatu yang belum jelas bagi seseorang. Kalau Anda tabrakan, kalau Anda mati, kalau Anda sakit dirawat di rumah sakit, tidak ada kejelasan. Enggak dibutuhin. Tahu nggak sampai sekarang survei menjelaskan kan gitu, asuransi yang ada, saya tidak sedang menghardik lembaga asuransi, yang saya jelasin seperti apa kalaupun mau dibentuk lembaga itu seperti apa secara syar'i ya, ada caranya. Tapi yang ada sekarang itu mengiming-imingkan seseorang untuk bergabung, hal yang tidak terjadi. Kalau Anda sakit nanti dirawat nginap sekian hari gratis. Kalau sakit, kalau nggak sakit, gitu kan? Kalau tabrakan, kalau badai, kalau gempa, kalau dalam Islam tidak boleh ini. Nggak boleh menjanjikan sesuatu atau menganggap orang akan terjadi ini maka harus bayar sekian untuk itu. Itu satu sisi ya. Jadi tidak boleh ada iming-iming seperti ini nih. Dan hasil survei lapangan, coba antum lihat saja, mungkin bisa dicek di Google ya, hasil survei, ya kan? Orang yang memakai asuransinya dengan tidak memakainya, yang tidak memakai itu 75% ke atas. Masalah kasus orang masuk rawat rumah sakit, ada orang sudah 5 tahun bayar asuransi premi tiap tahun, tidak pernah masuk rawat nginap, nggak pernah. Nah itu. Jadi orang yang menggunakan itu pun kena iming-iming tadi itu kecil sekali. Kan gitu, seperti itu. Satu sisi. Sisi yang lain, asuransi ini masuk jelas dalam satu bab yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, dalam hadis itu dikatakan Nabi SAW melarang mutlak transaksi gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak atau transaksi yang tidak jelas produknya, waktunya, tempatnya, jenis produknya, harganya. Ini gharar namanya. Nggak boleh, Nabi SAW melarang tuh. Kasus gini misal, baik, kalau kita tidak menggunakan premi 1 tahun tuh, bayar misalnya sederhana lah, anggap 80 ribu, anggap 100 ribu, kan gitu. Nanti kalau masuk rumah sakit akan ditanggung 5 juta. Gimana caranya kita mempertemukan premi 80 ribu atau 100 ribu dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Gharar ini. Kita bayar 100 ribu, kita dibayar 5 juta. Dan sebaliknya, kalau kita nggak pakai, hangus. Udah dianggap selesai, diambil oleh asuransi. Makanya orang yang kena yang dijanjikan atau diiming-imingkan tadi itu kecil sekali sebenarnya. Makanya perusahaan asuransi itu berlumba-lumba sekarang membuka, karena keuntungannya luar biasa. Gitu kan? Karena orang yang pakai pun itu sedikit sekali. Kalaupun seseorang itu mati, target di asuransi itu, orang mati itu kalau semenjak dia mendaftar, selama umur dia masih 25 tahun, target asuransi itu masih 50 tahun loh. Dia targetnya itu orang meninggal minimal di umur 75. Kan begitu. Jadi dia 75 tahun baru meninggal. Kalau ada yang meninggal pun di bawah itu ya jarang. Paketnya dia begitu. Masih ada sekitar 50 tahun, 30 tahun. Selama 30 tahun antum dikumpul uangnya, dengan uang nanti dikasih premi kalau kematian, tidak balance itu. Tidak balance. Gitu kan? Kalau antum sakit, ya pada saat hari H sakit, itu antum ikhtiar, insya Allah akan ada. Boleh antum nabung, cadangan nanti kalau saya sakit akan ada, itu lebih baik. Karena jelas tidak ada gharar, tabungan antum sendiri. Antum butuh, antum pakai, selesai. Gitu kan? Karena gharar ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Dalam Islam itu kemarin saya jelaskan, waktu kita jelaskan masalah tidak boleh mencurangi timbangan, ingat ya. Ada beberapa konsekuensi hukum dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar, gitu kan? Tidak boleh ada ya manipulasi, semua harus transparan, gitu ya. Semua harus ada kejelasan. Ini syarat-syarat rukun-rukun ekonomi dalam Islam. Jadi saya tidak pernah menemukan ada sisi, kalau saya pribadi ya, selalu kalau ditanya ada sisi dibolehkannya asuransi dalam Islam kalau sistem yang ada sekarang. Saya masukkan mobil saya, Orres asuransi. 5 juta saya bayar, selesai. Tabrakan, hilang kah, kena gempa kah, asuransi yang tanggung. Gharar akhi.
Antum bayar 5 juta. Hilang mobilnya, nilai mobil 200 juta. Asuransi bayar 75% dari situ. Anggaplah antum dapat 175 juta. Antum cuma bayar 5 juta. Dari mana ini? Gharar ini. Ini sama dengan riba. Kita bayar sekian, kita dapat sekian. Kan gitu. Dan iming-imingnya tadi, kalau hilang. Kan gitu? Banyak loh terjadi kasus di lapangan ini. Orang sengaja menghilangkan mobilnya. Ada terjadi itu. Sengaja dia menghilangkan mobilnya, parkir sembarangan, sengaja nggak dikunci, hilang, tuntut asuransi. Mobilnya kan sudah berjalan berapa tahun nih? Setiap tahun dia kasih 5 juta untuk ores. 4 tahun dia ikut, 5 tahun dia ikut, 5 kali 5 tahun, itu berarti 25 juta dia keluarin. Mobilnya pada saat dia beli 250 juta, 5 tahun kemudian sudah turun 40%. Asuransi siap mengganti 75%. Hilangin mobilnya. Asuransi ganti mobil baru, gharar, manipulasi, kezaliman, tumpuk-tumpuk semua ini, gitu kan? Dari mana ini? Gak bisa, dalam Islam tidak boleh itu, jelas tidak boleh. Jadi makanya kita harus lebih berpikir, lebih jernih ya berpikir. Sekarang yang jadi masalah, semoga Allah angkat ya, di negara kita ini asuransi sudah masuk ke semua lembaga, gitu kan? Masuk ke sampai ke pemerintahan kita, seperti sudah dililit masalah riba ini. Dengan unsur asuransi yang sudah masuk dalam gharar ini sudah melilit kita, seperti nggak bisa lepas, subhanallah gitu. Seperti tidak bisa hidup kalau tidak ya KPR. Mohon maaf, saya kemarin waktu bahas di Kelapa Gading Bulughul Maram, jadi kitab lain yang saya bahas pas masalah bab jual beli. Dan saya bilang, kalau anda masih, mohon maaf, ini bahasa saya ya, saya tidak nyinggung siapapun, dan anda boleh cerna baik-baik. Yang saya maksudkan bukan menghardik siapapun, tapi saya sedang memberikan wacana. Kalau anda belum mampu saudaraku untuk beli rumah, jangan paksain KPR. Maaf saya bahasakan ini ya. Nggak usah, kontrak aja, nggak apa-apa. Kenapa harus paksain? Kecuali kalau ada sistem yang syar'i. Kita terlibat dalam masalah ribawi. Kalau kita terlambat bayar 1 bulan kena bunga sekian. Jangan bilang, oh cuma sekian persen. Tidak bisa. Riba kata Nabi SAW 73 tingkatan. Terendahnya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Untuk apa maksain diri tinggal di rumah yang dasarnya sumbernya haram? Bagaimana bisa? Pasti akan ada konsekuensi hukum tuh. Nanti ribut suami istri, rumahnya jadi nggak enak, masuk pencuri, macam-macam. Kenapa harus paksain? Kenapa sih kalau kontrak? Nggak ada masalah. Di dunia ini memang begitu. Orang kontrak, orang beli, ya, orang sewa biasa. Nanti di surga antum abadi, nggak masalah. Dunia memang begitu sifatnya. Jangan paksain di atas kapasitas kita, gitu kan? Makanya dalam pepatah Basar dikatakan semoga Allah merahmati atau Allah selalu merahmati seorang hamba. Dalam pepatah Basar dikatakan yang selalu tahu kadar dirinya. Kapasitas kita ada. Kapasitas saya bisa beli ini, ya udah nggak usah beli yang itu. Memang sudah begitu. Kapasitas saya bisa makan ini, nggak usah paksain makan itu. Ini yang ada. Kalau ada orang saudaraku bilang saya nggak bisa makan kecuali ayam goreng. Di depannya ada tempe, nggak enak makan tempenya nanti, gitu kan? Ini yang ada sekarang, bismillah makan selesai. Satu waktu ada waktu bisa makan ayam, selesai, ringankan. Begitu kehidupan orang mukmin. Jangan paksain diri. Sampai ada seorang ibu bilang, Ustadz, kalau begitu saya tidak bisa beli rumah. Itu perkataan Anda. Nanti beberapa tahun akan datang, rumah akan naik. Ini yang jadi masalah nih. Nanti, masa depan dibicarakan sekarang. Gimana caranya? Siapa yang tahu nanti itu 5 tahun kemudian yang pada saat anda cicil ternyata 5 tahun kita sudah kaya raya bisa beli 10 rumah seperti itu. Kita nggak tahu. Kan gitu. Jadi jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Yang sering saya bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Ya pusing benar kalau nggak ada kopi. Tapi kalau ada susu, ada air, ada teh, minum saja. Nggak usah jadi masalah. Harus kopi nggak bisa. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila benar. Gitu kan. Masih banyak hamba Allah yang lain, kenapa harus dia? Nggak bisa, tidak cocok, ya sudah. Gitu kan, orang mukmin mudah saja hidup di dunia, karena dunia cuma sebentar. Baik, lalu bagaimana bentuk asuransi sebenarnya? Kalaupun ada, kita paksakan kalimat ini. Sebagian ulama menulis namanya syarikatut ta'min dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada gharar, sama konsekuensi. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada riba, nggak boleh ada manipulasi. Semua ada kejelasan masalah ini. Kalau saya punya perusahaan asuransi, lalu saya mengambil, misal kita ambil konsekuensi asuransi mobil tadi, masalah 5 juta dibayar per bulan, per tahun misalnya preminya ores. Baik, pada saat tabrakan mobil itu, mobil anda ikut asuransi saya,
5 juta uang sudah di-store ke saya. Tabrakan kena biaya 3 juta. Anda lapor kepada saya, ini Pak, mobil saya tabrakan. Baik, saya bilang bawa ke bengkel A. Saya tunjuk sebagai kantor asuransi. Bengkel A, bengkel ini berkualitas. Datang ke sana nilai biayanya sekitar 3 juta. Baik, lapor 3 juta. Asuransi ini harus bertanya kepada orang yang punya duit. Mau nggak biaya 3 juta nih? Oh mau. Konsekuensinya apa? Nanti akan dikasih bagus. Ini jaminan. Baik, maulah. Berarti nanti dibuatin kwitansi bahwasanya dari 5 juta uang dia sudah dipakai 3 juta. Sisa 2 juta loh uangnya ini. Kalau 3 bulan kemudian tabrakan lagi, kena lagi 3 juta. Anda punya kewajiban membayar 1 juta tambahan. Mungkin Anda tanya kepada saya, lalu apa keuntungannya kalau gitu saya ikut asuransi? Keuntungannya karena Anda ditunjukkan bengkel yang bagus, yang berkualitas. Asuransi untung dari mana? Dapat diskon dari bengkel karena punya dapat nasabah. Ini yang boleh secara syar'i. Nggak ada masalah. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi, tidak ada gharar merugikan pihak. Ini yang boleh. Allahu a'lam. Jadi saya tidak tahu ya. Kemarin akhirnya ada orang yang bertanya sama saya mungkin seperti ini. Bagaimana kalau seandainya sudah diwajibkan, karena sudah terlanjur KPR tadi, kemudian diwajibkan asuransi, ini sudah terlilit dalam masalah itu. Saran saya Allahu a'lam, jadi kita berlepas diri dari situ. Kalau sudah terlanjur ada ribawi, tadi KPR kita jalankan dengan sistem ribawi, maka jalankan yang ada. Kalau kita punya kemampuan lunasi, kalau tidak jalankan yang ada sambil istighfar kepada Allah dan jangan buka pintu baru lagi. Ini saya sarankan Bapak yang bertanya bisa kembali ke dosa besar ya, yang ke-7 kalau nggak salah ya itu, yang masalah riba itu. Sebentar saya lihatin dulu. Ya, yang ke-7. Halaman 31 ini. Maaf Pak, yang bertanya bisa dipegangin dulu. Ini Pak, coba dilihat dulu dalilnya itu ya. Dosa besar ke-7, halaman 31. Sudah Pak ya? Coba dilihat di situ, saya bacain ayatnya ya. Al-Baqarah 278 279 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Lihat di footnote nomor 1 Pak lanjutannya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usum amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Lihat footnote Pak ya, di bawah sekali. Footnote nomor 1 saya baca terjemahannya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, artinya sudah terlanjur riba nih, kan gitu. Terus kita mau buka lagi pintu riba baru, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Artinya Allah dan Rasulnya ini kalimat berat ya, akan memerangimu artinya akan menyusahkan hidup kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, tidak membuka lagi pintu riba baru, maka bagimu pokok hartamu yang sudah berlalu selesai, nggak ada masalah. Ambil alih saja, gitu kan? Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 279. Ya. Jadi jelas bahasanya di sini. Kalau sudah terlanjur maka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya jangan membuka lagi pintu riba itu. Allahu alam. Karena ini nanti akan berentetan gitu. Kalau saya sih tidak heran ya. KPR di bank ribawi kemudian direntetin dengan asuransi zulum tadi kezaliman itu sudah biasa. Karena memang kesalahan dengan kesalahan gitu.